Assalamualaikum anak-anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah, jaga kesehatan. Jangan lupa makan buah dan sayur. Sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran mulai awal sampai akhir. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya nak. Ini siapa aja yang belum masuk? Gak masuk? Agis, kenapa Agis? Oh sakit. Sudah ada suratnya? Oh oke. Yang lainnya? Oh sudah ya. Alhamdulillah. Tinggal Mbak Agis kita doakan cepat sembuh. Kalian tahu nggak anak-anak? Kemarin itu babnya itu bab berapa? Benar, bab 4 tentang akhlak terpuji. Benar sekali. Itu menjelaskan apa sih akhlak terpuji itu? Nah, berarti sudah paham semua ya. Oke, sekarang materinya apa? Benar. Materinya kita yaitu kita mempelajari induk-induk akhlak tercela. Kan kemarin sudah ya anak-anak di SMP sudah kan dijelaskan akhlak tercela itu apa gitu. Jadi sekarang itu sudah masuki sifat-sifatnya tuh apa saja, oke? Dalam pembelajaran di pagi hari ini, tujuan pembelajaran hari ini itu Ibu harap kalian sudah paham mengerti pengertian dari hubbud dunya dari 4 sifat tersebut, mengetahui ciri-cirinya dan sifat-sifat akhlak tercela. Setelah itu bahayanya dan cara menghindari dari akhlak tercela tersebut, dan Ibu harap kalian bisa aktif dalam pembelajaran hari ini, oke? Tetap semangat ya anak-anak, masih pagi. Metode pembelajaran kali ini Ibu akan menerapkan metode jigsaw, di mana metode jigsaw ini kamu mengambil beberapa kelompok untuk diskusi bersama. Oke, kita buka halaman 67 ya anak-anak, yang tentang hubbud dunya. Ayo dibuka. Oke, ada yang tahu nggak hubbud dunya itu apa? Ya, benar sekali. Terus ada lagi? Nah, benar. Jadi hubbud dunya yaitu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia itu maksudnya apa, Bu? Cinta pada dunia yaitu menganggap harta benda adalah sebagai tujuan hidupnya. Jadi jadi sifat hubbud dunya itu terlalu cinta dunia tanpa suatu saat kan pasti kita ada di akhirat. Jadi di dunia itu hanya sementara kan. Oke, selanjutnya ciri-ciri hubbud dunya. Apa saja sih ciri-ciri hubbud dunya itu? Oke, selanjutnya ciri-ciri hubbud dunya menganggap, yang pertama yaitu menganggap dunia itu sebagai tujuan utama. Padahal di dalam Islam di dunia itu hanya sementara dan yang kekal yaitu di akhirat. Terus suka mengumpulkan harta bendanya. Jadi hobinya itu suka mengumpulkan harta-hartanya. Jadi sehingga akan menyebabkan yaitu sifat kikir. Sifat kikir itu apa? Sifat kikir itu enggan memberikan sedekah atau hartanya kepada orang yang membutuhkan. Setelah itu serakah dan rakus serta tamak. Dalam serakah ini orang yang mempunyai sifat hubbud dunya itu tidak mempunyai rasa tercukupan, jadi ingin rakus, ingin sekali apabila sudah mempunyai harta, sudah yang banyak atau sudah cukup, maka ia ingin memiliki harta lagi sampai banyak dan tidak ada rasa puas-puasnya. Bahayanya hubbud dunya.
Oke, bahayanya hubud dunia itu apa? Bahayanya yaitu cinta dunia. Segala sesuatu yang membuat kita lalai atau berlebihan kepada apapun itu kan tidak baik ya, sehingga melalaikan Allah. Terus misalnya ya, itu akan meninggalkan sholat, sedekah, rezeki maupun puasa. Terus selanjutnya, jika seorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan menjadi lemah. Orang anak kecil bermain bola. Cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan karena cinta dunia. Jika orang sudah cinta dunia, maka akan mendatangi sebagai penyakit hati. Jadi terlalu mencintai, tidak apa-apa, kita cinta dunia itu hanya sebagai kita hanya beribadah, jangan lupa beribadah dan jangan lupa bekerja. Bila orang terlalu mencintai dunia, maka orang tersebut mempunyai penyakit hati. Karena penyakit hati itu apa sih? Penyakit hati itu menjadi sombong, dengki, serakah, dan lain-lainnya. Setelah itu, bagaimana cara menghindarinya, Bu? Cara menghindarinya yaitu yang pertama mengingat di kehidupan dunia itu hanya sementara, yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Di dunia itu hanya sementara. Jadi di Islam itu memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia. Akan tetapi untuk menaklukkan dunia dan genggamannya, bukan dalam hatinya. Jadi sudah tahu kan, di dunia itu hanya sementara, yang kekal itu di akhirat. Selanjutnya, berbanyak mengingat kematian. Karena gimana? Karena orang yang sudah mencintai dunia maka akan lupa kita semua itu akan mati. Selanjutnya yaitu qanaah. Qanaah yaitu rela menerima rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi qanaah itu apabila kita sudah dicukupkan oleh harta, maka kita sudah memilikinya dan merasa cukup. Oke. Yang selanjutnya yaitu hasad. Benar sekali. Hasad itu apa? Ayo, Mbak, itu benar. Terus? Oke. Hasad yaitu berarti dengki. Apa sih, Bu, dengki itu? Dengki yaitu sikap perbuatan yang mencerminkan rasa marah, suka iri kepada temannya. Jadi apabila teman kalian yang suka iri kepada kalian, itu berarti mempunyai sifat hasad, begitu ya. Jadi orang yang hasud menginginkan kenikmatan di orang lain berpindah kepadanya. Jadi seumpama ya, si Aurel itu sudah memiliki mobil, akan tetapi si Nina itu masih belum punya mobil. Jadi Nina itu iri kepada si Aurel. Kok kenapa ya Aurel punya mobil sedangkan aku enggak, sehingga dia memperlakukan apa saja. Nina itu memilikinya dari berbagai macam apapun caranya. Bahayanya sifat hasad itu apa? Bahayanya sifat hasad itu, orang yang melakukan hasad disebabkan karena mengandung beberapa efek negatif. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu hasad adalah salah satu sifat iblis karena iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi sifat dengki itu tidak bermanfaat bagi kita ya. Terus sama halnya itu selalu gelisah dan tidak senang karena sifat hatinya itu merasa iri kepada temannya. Jadi apabila si A itu punya tas baru, maka si B itu wajib mempunyai tas baru. Jadi terlalu memikirkan iri tersebut, maka si B itu tersebut malah gelisah karena tidak memiliki
belum tercapai memiliki barang itu. Selanjutnya mengarah pada perbuatan maksiat. Jadi kan sama saja ya tadi, hasad secara otomatis pasti melakukan hal-hal seperti ghibah, berdosa, ya seperti hal tadi ya, memiliki barang berbagai macam caranya, menyakiti hati orang lain. Apabila si orang tersebut punya sifat hasad, mungkin digibah ya, zaman sekarang digibahi sama si B tadi, maka akan menimbulkan rasa sakit hati. Kenapa kok saya digunjing, kenapa kok saya ya itu tadi gitu ya. Cara mengobati sifat hasad yaitu menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki itu akan membuat sakit menderita batin, menumbuhkan sadar dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa petaka. Jadi kayak bermusuhan-musuhan itu malah gak baik. Jadi mending kita baik-baikan gitu ya. Selanjutnya yaitu senantiasa agar Allah minta perlindungan. Jadi kita untuk meminta taubat kepada Allah agar kita diberikan itu, agar kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya itu takabur dan ujub. Pengertian takabur ujub apa itu? Dari kata bahasa, ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Jadi, istilah dari pahami ujub yaitu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Jadi terlalu berlebihan kepada, gak apa-apa kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Akan tetapi apabila kalau terlalu berlebihan itu tidak boleh anak-anak. Jadi apabila seumpama ya, sebagai contoh, ibu ini punya kelebihan kecerdasan. Setelah itu si Naila itu ya sama saja, akan tetapi malah meremehkan si Naila itu. Kenapa kamu jelas kamu itu nggak pintar, jelas-jelas aku tuh yang pintar. Seperti itu ya, sebenarnya itu nggak boleh. Penyebab takabur atau ujub yaitu karena kelebihan fisik. Seumpama ya, sebagai contoh, ibu ini cantik, tinggi, dan sebagainya pun ya. Apabila kita dikasih kelebihan sama Allah, sebaiknya kita sudah dikasih kelebihan sama Allah. Akan tetapi kelebihan tersebut malah digunakan semena-mena sama sifat yang punya takabur ujub ini. Selanjutnya bahaya takabur ujub. Bahayanya itu timbulnya rasa sombong, sehingga mempunyai kelebihan itu maka akan mempunyai sifat sombong kepada siapapun. Setelah itu ya seperti halnya tadiku semena-mena pada teman atau lebih tua dari dia. Terlalu sesuatu yang berlebihan akan menganggap dirinya sombong dan lain sebagainya. Oke, ini kita cara menghindari takabur ujub. Yang pertama, kita harus memiliki rasa percaya diri. Akan tetapi sudah memasuki ketakaburan maka menganggap rendah terhadap yang lain. Selanjutnya itu kita tuh harus sadar dan ingat bahwasanya kita itu hanya hamba yang biasa. Takabur dengan kekuatan maka Allah akan menghancurkan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi kita cara menghindari itu kita harus sadar bahwa fisik yang gagah, wajah yang rupawan, maka dalam bertambahnya usia kan wajah kan tidak bisa dirubah, tetap mengalami perubahan tua atau apapun. Oke, nah selanjutnya yaitu ria. Apa sih ria itu? Benar, pamer.
Oke, riya yaitu mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendambakan pujian dari orang lain. Riya itu terdiri dari dua. Yang pertama, bentuk riya itu terdiri dari dua. Yang pertama, riya dalam niat, riya dalam perbuatan. Riya dalam niat itu bagaimana? Apabila si A itu melaksanakan zakat kepada di masjid ya, akan tetapi dia itu mulai awal akan melaksanakan zakat tersebut itu udah tidak niat, maka itu sudah riya dalam niat, karena sejak awal telah mempunyai tidak ikhlas, padahal diterima atau tidaknya itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Riya dalam perbuatan. Riya dalam perbuatan seperti halnya contoh si A itu akan melakukan sedekah di masjid, akan tetapinya dia itu mau koar-koar atau dia berharap kepada perhatian dari masyarakat, sehingga itu akan menimbulkan riya dalam perbuatan. Seperti halnya juga memasukkan ke kotak amal. Sebagai contoh gini, akan memasukkan uang di dalam kotak amal, maka atau diberi isyarat apapun gitu ya, sehingga masyarakat itu biasa melihat ya disanjung, ingin disanjung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu bahayanya riya. Riya itu bahaya banget, karena akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian seperti halnya contoh gini, apabila kita memasukkan kotak amal, akan tetapi di sekitar situ tidak ada orang yang melihat, maka bisa jadi itu nggak jadi memasukkan kotak amal karena tidak ada orang yang ingin melihatnya. Selanjutnya itu sikap berpura-puraan. Terus terkena penyakit rohani berupa gila pujian, gila hormat, yaitu tidak sakit dalam hal itu fisik ya, kan, tetapi sakit dalam rohani, karena tidak dapat pujian itu malah dia tuh hampir merasa kayak gila gitu loh. Selanjutnya cara mencegah dengan penyakit riya, yaitu yang pertama memfokuskan niat ibadah, meminta pertolongan kepada Allah agar dimaafkan segala perbuatannya. Dan hindari sikap memamerkan sesuatu. Jadi hindarkan memamerkan suatu harta untuk akan diri bersyukur kepada Allah. Jadi kita jangan lupa selalu untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang kita punya. Ini ada yang ditanyakan, ada yang belum paham? Baik, selanjutnya kita itu ya dibagi menjadi kelompok, menjadi 4 kelompok ya, satu garis. Itu kita buka halaman 78 yang ayo berdiskusi. Setelah Anda mendalami materi, maka selanjutnya lakukan diskusi dengan teman sebangku atau dengan kelompok Anda. Kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan. Jadi 4 ini anak-anak: bahaya, sifat hudud, hubbud dunya, hasad, takabur, dan riya. Jadi ini sebelah kanan itu sifat hudud, hasad, takabur, riya ya anak-anak. Setelah itu dipresentasikan hasil diskusi di depan kelas ya. Ibu beri waktu 20 menit ya, cukup ya. Baiklah, silakan dipelajari. Siapa yang ingin dipresentasikan, monggo, terserah kalian. Oke, sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Kita yang maju dulu itu hubbud dunya ya anak-anak. Kelompok hubbud dunya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kelompok 4. Oke,
Oke, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah sangat aktif sekali ya. Oke, kesimpulan hari ini yaitu kita tidak boleh meneladani sifat-sifat akhlak tercela ya, 4 sifat tadi ya. Dan kita harus menghindari betul-betul dari dalam 4 sifat akhlak tercela tersebut. Apabila kita sudah mempunyai sifat akhlak satu tersebut, maka harus untuk menghindarinya. Oke. Ini anak-anak kita buka halaman 78 yang ayo berlatih sampai selesai ya anak-anak, itu dikerjakan di rumah, dibuat PR. Minggu depan kita koreksi bersama-sama, oke? Alhamdulillah pembelajaran kali ini sangat aktif sekali dan ibu sangat senang. Kita tutup bukunya bersama-sama. Mungkin apabila dari kata salah ucap atau apapun, ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.